Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan. Saudara-saudara terkasih, pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan salah satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Yosia. Ternyata masa muda tidaklah menjadi halangan untuk kita hidup mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Perhatikan, Alkitab menyatakan bahwa Yosia menjadi raja saat ia berusia belia, yaitu 8 tahun. Yosia masih kanak-kanak saat menjabat sebagai raja. Nama Yosia dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan yang menyembuhkan. Tentang Yosia ini Alkitab menyatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, pernyataan tahun ke-8 dari pemerintahannya berarti saat Yosia menginjak usia 16 tahun, yaitu usia remaja, usia transisi atau masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Disebut pula usia rawan, di mana seseorang sedang mencari jati dirinya. Dari kehidupan Yosia kita bisa belajar pada pagi hari ini pesan-pesan Tuhan yang penting yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun masih tergolong remaja, Yosia mau belajar dari sejarah masa lalu dengan mengikuti kebiasaan hidup bapa leluhurnya, yaitu Raja Daud, untuk hidup takut akan Tuhan. Tidak seperti raja-raja lainnya yang cenderung hidup menyimpang dan berlaku jahat di mata Tuhan. Apa yang ditunjukkan Yosia ini seharusnya menginspirasi anak-anak muda saat ini. Sebagai orang muda, Yosia pasti mempunyai banyak keinginan dalam hidupnya. Apalagi kedudukannya sebagai raja, dia punya segalanya. Tentu Yosia sangat disibukkan dengan tugas-tugas protokoler kerajaan atau agenda kerja yang sangat padat. Meski demikian, ia tetap mengutamakan hal yang terpenting dalam hidupnya, yaitu mencari Tuhan. Kata mencari berarti suatu upaya, usaha, kemauan, dan komitmen untuk menemukan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Saudara-saudara terkasih, 4 tahun kemudian saat Yosia berumur 20 tahun, ia melakukan pembaharuan rohani di seluruh tanah Israel. Menyucikan Yehuda dan Yerusalem dengan merubuhkan patung-patung dan mezbah-mezbah penyembahan berhala, yang kemudian diikuti dengan perbaikan bait Tuhan. Semua perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan ia singkirkan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh pasti mengalami pertolongannya. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yosia adalah Yosia memperbaiki rumah Allah. Saudara-saudara terkasih, setelah menghancurkan berhala dan mezbahnya, Yosia memperbaiki rumah Allah. Kita yang sudah bertobat dari dosa harusnya setelah berbalik kepada Allah, tubuh kita bukan milik kita sendiri, tetapi menjadi milik Allah. Yang perlu dilakukan untuk memperbaiki bait Allah adalah memberikan persembahan. Selain secara tekstual memberi dana persembahan uang bisa diartikan sebagai mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Bekerja untuk Tuhan berarti menaati perintah Tuhan untuk melayani Tuhan.
saat melayani Tuhan kita akan mengalami pertumbuhan iman. Menentukan dan memanggil orang yang sesuai dengan kemampuan. Dengan kemampuan dan tugas masing-masing mereka saling membantu. Kita miliki talenta dari Tuhan, pergunakanlah talenta tersebut bersama-sama. Selanjutnya, membangun bait Allah berarti melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, memberikan pengajaran untuk harus bertekun dalam memperbaiki rumah Allah. Memperbaiki rumah Allah tidak cukup dalam hitungan jam. Kita mungkin perlu bertahun-tahun. Kita harus melakukan penyempurnaan rohani secara terus-menerus dan dengan setia dan tekun. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari Yosia adalah Yosia merendahkan diri. Saat memperbaiki bait Allah, Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat dan kitab itu dibacakan kepada Yosia. Saat mendengarkan, Yosia merasa sedih karena rakyat sudah tidak mentaati Allah. Oleh karena itu, Yosia mengoyakkan jubahnya. Bukan kebetulan Hilkia menemukan kitab Taurat, tapi karena kehendak Tuhan. Tuhan ingin Yosia tahu perintah Tuhan yang harus dilakukan, dan Yosia berusaha mentaati. Saudara-saudara terkasih, bagaimana sikap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita fokus, konsentrasi mendengar? Ada dua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fokus kita saat ibadah. Faktor eksternal adalah notifikasi, gadget, HP di tengah ibadah, orang keluar masuk saat ibadah, orang lain mengobrol. Faktor internal berasal dari diri sendiri yang sangat terpengaruh sehingga tidak fokus. Saat kita mendengar firman Tuhan, pikiran kita memikirkan pekerjaan kita, masalah dalam keluarga, maka hilanglah fokus kita terhadap firman Tuhan dan sia-sialah kita beribadah. Atau sikap kita merendahkan diri saat mendengar firman Tuhan. Sama seperti Yosia hidup benar di hadapan Tuhan. Berarti sejak kecil dia sudah mendengar firman Tuhan. Tapi saat kitab Taurat dibacakan, dia tidak sombong. Sekarang zaman internet, setiap informasi dapat dengan cepat diperoleh, termasuk bahan tentang firman Tuhan. Saat mendengar firman Tuhan yang sudah pernah kita baca sebelumnya, jangan bersikap kita sudah tahu akan firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan semakin dibaca, kita akan semakin mengenal Tuhan. Apakah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, atau kita sibuk dengan diri kita sendiri? Saudara-saudara terkasih, belajar dari kehidupan Yosia pada pagi hari ini, mari kita mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai terlambat. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita saat ini untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah sepanjang hari ini kita jalani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, terus bergantung kepadanya, mengandalkan Tuhan setiap saat, dan mari kita setia dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan tiap-tiap hari. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin.